Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tetap semangat. Salam belajar, salam sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya dengan mata pelajaran matematika. Dan di sini Ibu harapkan kalian masih tetap semangat, tidak pantang menyerah. Walaupun kondisinya kita harus tetap seperti ini, yaitu dalam mode daring. Tapi kita di sini harus tetap semangat karena kita selalu ingat bahwa kewajiban kita atau kewajiban kalian itu sebagai seorang siswa yang harus tetap berjuang untuk masa depan ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai barisan aritmetika atau barisan hitung ya. Karena di sini barisan aritmetika itu merupakan barisan hitung di mana barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap ya. Nanti sama Ibu dikasih atau di-sharekan PPT-nya atau PowerPoint-nya supaya kalian bisa lebih memahami nanti mengenai barisan aritmetika, dan Ibu juga akan memberikan contoh soalnya mungkin ya. Tetap kita harus selalu bersemangat. Dan Ibu harapkan ketika ada yang kurang dipahami dalam penjelasan yang Ibu berikan, tolong kalian bertanya ya. Kita lanjutkan untuk barisan aritmetika atau barisan hitung di sini. Misalkan tadi kan barisan aritmetika itu merupakan barisan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Perhatikan barisan U1, U2, U3 sampai dengan UN kurang 1, di mana di sini UN itu dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Di mana U1 kalian tahu ya kemarin, yaitu merupakan A atau suku ke-1. U2 itu merupakan U1 ditambah B sama dengan A ditambah B. B itu merupakan bedanya. U3 sama dengan U2 ditambah B atau sama dengan A ditambah B ditambah B atau sama dengan A ditambah 2B, di mana U4 juga merupakan sama dengan U3 ditambah B, di mana A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah B, sampai dengan UN sama dengan UN kurang 1 ditambah B sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 2 dikali B ditambah B sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda. Dimana di sini kita peroleh bahwa untuk menentukan barisan aritmetika atau barisan hitung, maka kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda ya. Dengan N-nya itu 1, 2, 3 dan selanjutnya. Yang selanjutnya, bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Penentuan rumus beda dapat diuraikan sebagai berikut. U2 sama dengan U1 ditambah B, di mana B itu merupakan U2 dikurangi U1. Begitupun dengan U3, maka U3 itu sama dengan U2 ditambah B, sehingga B sama dengan U3 dikurangi U2. Sampai dengan UN sama dengan UN kurang 1 ditambah B, atau B sama dengan UN dikurangi UN kurang 1. B-nya lebih dari 0, maka barisan aritmetika itu naik. Sedangkan B kurang dari 0, maka barisan aritmetika itu turun. Contoh misalkan, tentukan suku ke-10 atau U10 dari barisan aritmetika berikut dan tulis barisan atau jenis barisan aritmetika tersebut. Nah, di sini misalkan ada yang A1357, maka di situ tentukan suku ke-10-nya. Maka gunakan rumus yang tadi, gunakan rumus beda untuk menentukan suku ke-10 dari masing-masing barisan aritmetika. Sehingga di situ ketika barisan 1, 3, 5 dan 7, maka kita punya rumus tadi UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Maka beda itu sendiri sama dengan di situ U2 dikurangi U1 itu sama dengan 2, atau beda itu sama dengan U3 dikurangi U2 itu sama dengan 2. Pasti di situ bedanya tetap, yaitu U-nya adalah B-nya adalah 2.
Karena B sama dengan 2 itu lebih besar dari 0, maka barisan aritmetika tersebut merupakan barisan naik. Sehingga ketika kita untuk memperoleh suku ke-10, maka U10 sama dengan U1 dalam kurung 10 dikurangi 9 dikali B. Sehingga U1-nya adalah 1, suku pertama, ditambah 10 dikurangi 1 itu 9, 9 dikali bedanya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 19. Maka U10-nya adalah 19. Itu untuk menentukan suku ke-10 dalam barisan aritmetika. Contoh yang kedua tadi yang B, barisan 4, 2, 0, dan negatif 2, maka kita peroleh B-nya dulu, bedanya dulu, sehingga beda itu sama dengan tadi kan U2 dikurangi U1, sehingga 2 dikurangi 4 itu sama dengan 2, atau misalkan 0 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 2, atau U2 tadi kan 2 dikurangi 4 negatif 2, sedangkan 0 dikurangi 2 itu negatif 2, sehingga bedanya adalah negatif 2. Negatif 2 itu merupakan kurang dari 0, sehingga di situ disebutkan bahwa barisan tersebut merupakan barisan turun ya. Sehingga ketika kita untuk memperoleh U10, kita gunakan lagi rumus yang tadi, UN sama dengan U1 di dalam kurung N kurang 1 dikali beda, sehingga 4 ditambah dalam kurung 9 dikurangi negatif 2 dikali B-nya itu tadi negatif 2, maka itu sama dengan 4 ditambah dalam kurung 9 kurang 1 dikali beda negatif 2 ya, dikali negatif 2, sehingga hasilnya adalah negatif 14. Sehingga U10 dalam barisan 4, 2, 0 dan negatif 2 itu adalah negatif 14. Itu dalam barisan aritmetika ya. Dan kalian juga bisa memahaminya setelah video ini selesai ya. Terus yang kedua ada barisan geometri atau barisan ukur. Kalau tadi barisan aritmetika adalah barisan hitung, maka di sini barisan geometri merupakan barisan ukur, di mana di sini barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Di sini di dalam barisan geometri maka kita akan memperoleh rumus di sini. Yang pertama adalah ketika yang ditanyakan berapa atau suku keberapa, maka ini UN sama dengan R. R itu adalah rasio ya, rasio atau perbandingan, di mana R kali UN kurang 1 atau R sama dengan UN per UN kurang 1. Atau yang kedua, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Itu keterangannya adalah R adalah rasio atau pembanding, N adalah bilangan asli, dan A adalah suku pertama ya. Dimana di situ juga sudah dijelaskan, misalkan di situ ada barisannya U1, U2, U3 sampai dengan UN, maka di situ U1 sama dengan A itu adalah suku pertama ya, ingat. U2 sama dengan U1 dikali R, dimana itu sama dengan A dikali R. U3 itu sama dengan A kali R kuadrat. U4 itu sama dengan A kali R pangkat 3, dan sampai dengan UN itu sama dengan A R pangkat N kurang 1. Nah, berdasarkan nilai rasio, kita dapat menentukan suatu barisan geometri naik atau turun, di mana jika R-nya lebih dari 0, maka barisan geometri adalah naik. Jikalau 0 kurang dari R, kurang dari 1, maka barisan itu merupakan geometri turun ya. Contoh misalkan ketika yang pertama ada barisan 1/2, 1, 3, dan 9, tentukan suku ke-8 dari barisan geometriknya. Maka di situ bisa kita jawab dengan cara kita tentukan A-nya dulu. A itu adalah suku pertama, maka di situ A-nya itu 1/2. Sedangkan terus kita ketahui dulu UN-nya itu sama dengan 1 ya, dimana tadi N itu adalah bilangan asli. UN-nya sama dengan 1, R-nya itu adalah rasio perbandingan atau misalkan pembanding, itu sama dengan tadi rasio itu rumusnya adalah UN per UN kurang 1, sehingga di sini 1/1/2 ya, 1/3 sama dengan itu adalah 3. UA itu diperoleh 1/3 dikali 3 pangkat 2 kurang 1, maka di sini 1/3 dikali
8 kan di situ kan 9 ya, setengah, 1, 3, dan 9. Maka di situ A-nya adalah 1/2. Sedangkan ketika kita ketahui bahwa rasio itu sama dengan UN per UN kurang 1, maka 1/1/3 itu hasilnya adalah 3. Kita pakai di situ pembagian kita di sini kita pakai pembagian di mana di situ juga 1/3 dikali 3 pangkat 8, karena di situ UN-nya itu kan suku keempatnya 9, maka di situ kan N kurang 1 sehingga 8 dikurangi 1 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 7, sehingga sama dengan 3 pangkat 7 itu berapa dibagi 3, hasilnya 729, sehingga suku ke-8 dari barisan geometrinya adalah 729. Yang kedua di situ ada U1-nya adalah 2, karena di 2, 1, 1/2 dan 1/4 kan barisannya, sehingga U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 1, R-nya adalah 1/2. Sehingga UN sama dengan 2 kali 1/2 pangkat N kurang 1, sehingga di situ 1/2 2 kali kan kalau misalkan 2 kali 1 itu kan 2 ya, 2/2 berarti 1/2 pangkat N kurang 2 ya jadinya di situ. Sehingga suku ke N dari barisan geometrinya adalah 1/2 pangkat N kurang 2. Dan di sini juga ada deret aritmetika atau deret hitung, di mana kalian bisa sudah mengetahui kemarin, karena Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk memahami dan menulis materi dengan deret aritmetika atau deret hitung, di mana deret bilangan itu merupakan jumlah yang ditunjuk untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan. Secara umum di situ maka kita akan mengetahui adanya SN. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN yang menyatakan deret ke N. Contoh misalkan deret dari barisan 357 2N tambah 1 adalah SN, sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai dengan ditambah 2N tambah 1. Maka S1 sama dengan 3, S2 sama dengan 3 tambah 5, S4-nya adalah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Terus lagi ada deret dari barisan 1, 2, 4 sampai dengan 2 pangkat N kurang 1 adalah SN sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 tambah sama dengan tambah 2 pangkat N kurang 1. Maka di situ S1-nya adalah 1, S2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, S4 adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Yaitu adalah deret bilangan. Seterusnya ada deret aritmetika, di mana deret aritmetika itu jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmetika. Deret aritmetika kita kenal sebagai SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan tambah UN, dengan U1 sama dengan A dan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda. Itu rumusnya. Sehingga rumus untuk pertama dari deret aritmetika itu kita bisa turunkan menjadi SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Dengan UN-nya adalah suku ke N, N-nya adalah bilangan asli, B-nya adalah beda. Atau selain itu kita bisa gunakan SN sama dengan secara lebih tepatnya SN sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Tadi UN itu sama dengan N kurang 1 dikali beda ya. Terus lagi contoh di sana ketika mau menentukan deret aritmetika, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret ya. Misalkan ada negatif 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah dan seterusnya, tentukan jumlah 10 suku pertama. Maka di sini U1 itu sama dengan negatif 2, U2 sama dengan 0, sehingga beda sama dengan U2 dikurangi U1, sehingga 0 dikurangi negatif 2 sama dengan 2. N sama dengan 10, maka SN sama dengan atau S10 sama dengan 10 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali negatif 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 70. Nah, itu untuk deret aritmetika. Seterusnya ada deret geometri atau deret ukur, di mana deret geometri ini adalah jumlah suku-suku yang ditunjuk oleh barisan geometri, di mana barisan geometri ini adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN, dan deret geometrinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan ditambah UN
UN itu sama dengan SN, dengan U1 sama dengan A dan UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Maka diperoleh rumus deret geometri adalah SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R di mana R-nya lebih dari 1, atau SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1 di mana R-nya kurang dari 1. Itu rumus dari deret geometri ya. Contoh misalkan tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3, 6, 12. Maka di situ U1 sama dengan 3, U2 sama dengan 6, R sama dengan 6 per 3 itu sama dengan 2, maka N juga sama dengan 8. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama. Sehingga SN S8 itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8 kurang 1 per 2 dikurangi 1, maka 3 dikali 2 pangkat 8 adalah 256 dikurangi 1 per 1, maka sama dengan 765. Jadi di situ jumlah 8 suku pertama adalah 765. Contoh yang kedua, diberikan deret geometri dengan suku-suku positif U2 sama dengan 10 dan U4 adalah 40. Bila UN sama dengan 160, tentukanlah jumlah N suku pertama deret geometri itu. Maka di sini kita jawab U2 ya. U2 sama dengan 10 di mana A kali R sama dengan 10 ya. U4 sama dengan 40 di mana A kali R pangkat 3 itu sama dengan 40. AR kali R kuadrat sama dengan 40. 10 R kuadrat sama dengan 40. R kuadrat sama dengan 40 dibagi 10 hasilnya 4 di mana R itu sama dengan plus minus 2 ya di situ. Jadi R-nya sama dengan 2 dan juga bisa jadi R itu sama dengan negatif 2. Karena suku positif maka R sama dengan 2 sehingga A dikali R sama dengan 10. 2 dikali A sama dengan 10 sehingga A sama dengan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Maka deret geometri dengan suku pertama dari deret itu adalah UN sama dengan 160. Kan UN-nya 160 ya. AR pangkat N kurang 1 sama dengan 160. Maka 5, A-nya kan 5 dikali R-nya kan 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 160. Sehingga 2 pangkat N kurang 1, 160 dibagi 5 adalah 32. Maka 2 pangkat N kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. Nah itu. Terus lagi N sama dengan N kurang 1 sama dengan 5. Karena di sini basisnya sama, basis itu adalah 2 ya. 2 sehingga di situ 5 sama dengan 5, maka N sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Coba kalian pahami terlebih dahulu ya. Terus ada sifat-sifat deret yang harus kalian pahami di sini. Ada deret aritmetika maupun deret geometri dapat menemukan sifat umum. Di sini ada S1, S2 itu bisa kalian pahami ya. Pahami, dan ini juga ada contohnya juga dalam deret aritmetika. Di sini yang ditanyakan adalah UN atau U5 dan juga yang ditanyakan adalah beda. Terus lagi ada sifat dasar deret aritmetika, di sini juga bisa kalian pahami ya. Terus ada contohnya juga. Terus lagi di sini ada sifat turunan, sifat kita turunkan. Oh ya, sifat dari deret aritmetika yang lain di sini itu juga ada contohnya juga. Terus lagi ada sifat dasar deret geometri sama ini juga, tolong kalian pahami ya. Sampai dengan ada contohnya juga ya. Baiklah anak-anakku sekalian, tolong kalian lengkapi catatannya mengenai barisan aritmetika, barisan geometri, terus lagi ada deret geometri, ada barisan geometri ya, deret aritmetika, deret geometri. Itu tolong lengkapi catatannya sehingga minggu depan Ibu kasihkan contoh soal dan juga kalian harus Ibu tugaskan nanti untuk mengisi soal-soal yang nanti akan Ibu sharekan kepada kalian, yang Ibu akan bagikan kepada kalian nanti ya. Tolong kalian isi untuk nanti minggu depan. Hari ini hanya pertemuannya itu lengkapi catatannya dan pahami di sini materi hari ini yang Ibu berikan. Minggu depan kita latihan soal, kita mengerjakan soal. Mungkin minggu depan itu soal-soalnya akan Ibu kasihkan waktu sehingga nanti ada kuisnya
bukunya juga. Nah, kalian hari ini tolong pahami mengenai materi bab 1 ini ya, mengenai barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika dan juga deret geometri. Terima kasih untuk kalian semuanya ya, anak-anakku sekalian. Ibu ucapkan terima kasih dan kalian tetap harus belajar, jangan pantang menyerah. Kalaupun ada yang kurang dipahami, tolong chat ibu langsung ya, nanti sama ibu juga pasti akan dibalas. Mungkin dicukupkan sekian. Ibu tidak akan adanya Jimit ya, karena di sini mungkin ibu seling-seling ya, karena takutnya tidak ada yang cukup mengenai internet atau kuotanya. Terima kasih. Salam sehat, salam belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.